Itu seolah-olah kelihatan banget akunya, seolah-olah semua orang itu di bawah, level kesadarannya di bawah dirinya, dengan bahasa-bahasa yang tidak, ya menurut saya kurang pantas lah. Harusnya menurut saya guru spiritual itu, kalau pandangan saya, yang menarik gitu ya, yang adem ayem itu kayak Bante Panyavaru. Kalau di Muslim itu ada Mustafa Bisri dan lain sebagainya begitu. Gimana terhadap yang saya sampaikan tadi? Kalau sekarang ini karena ada platform YouTube, Mas, jadi orang semua bisa tampil. Bahkan termasuk orang-orang yang sedang mengalami euforia spiritual. Saya katakan euforia spiritual begini loh, Mas. Pada saat Orde Baru, masa pemerintahan Soeharto runtuh, rezim Orde Baru tumbang, yang terjadi kan euforia demokrasi. Benar. Yang terjadi apa? Justru yang muncul itu banyak kekuatan-kekuatan yang ekstrim kiri, ekstrim kanan, yang gak karuan. Iya benar. Sekarang sama, adanya YouTube, orang bisa mudah berekspresi secara spiritual. Akhirnya ya ekstrim banget gitu loh, Mas. Jadi orang itu kadang sedikit saja membahas tentang dunia spiritual itu memang terus ya merasa diri sebagai seorang spiritualis. Padahal yang harus kita perhatikan, seorang spiritual itu harus sudah mengendap. Artinya begini, sudah tidak mengejar yang namanya identitas. Selesai dengan dirinya sendiri. Selesai dengan dirinya. Jadi kalau kita sudah cukup tentram, ayem tentrem, aku merasakan diriku seperti ini, sudah cukup ayem, tentrem, tenang. Saya tidak perlu pengakuan orang lain, saya tidak perlu untuk minta legitimasi orang lain dengan pujian-pujian, dengan sanjungan-sanjungan. Itu sudah tidak kita butuhkan. Nah, ini tolok ukur yang mesti panjenengan semua rasakan, para pemirsa yang mungkin ingin mengukur diri sendiri, apakah saya ini termasuk yang euforia spiritual apa tidak. Itu cukup begini aja. Apakah Anda masih senang dipuji atau masih sakit hati ketika diolok-olok? Kalau Anda sudah merasakan itu sebagai sesuatu yang tawar, itulah tataran kesadaran murni itu sudah mulai lain. Jadi kalau kita, saya itu sering kok, Mas, dapat laporan dari sana, wah ini dikatain begini, dikatain begitu, ini kalau dawuh leluhur begini, begitu itu, tidak apa-apa, saya senyum. Wong kesadaran orang itu beda-beda. Karena gini, Mas, kalau saran saya cuma begini, sebaiknya kita itu tidak perlu banyak menilai orang lain, terutama personal. Jadi A per B itu orang ini biaya, orang ini biaya, itu nggak perlu. Karena apa? Semakin kita gemar menilai orang, nanti akan semakin mudah terbongkar kebodohan kita. Mending jadilah orang bodoh yang diam, maka semua orang akan menilai Anda pintar. Gak tahu ya, isi di otaknya seperti apa. Orang pintar yang gemar menilai orang itu jadi bodoh, akan kelihatan bodohnya. Ini loh, Mas, harus perlu diulangi nggak ini? Boleh ya? Perlu dijustifikasi. Ya, lebih baik jadilah orang bodoh yang diam, karena orang-orang akan menilai Anda pintar, daripada orang pintar tapi suka menilai orang lain. Itu justru akan muncul, akan terungkap, terbongkar kebodohannya. Karena apa, Mas? Sepinter-pinternya manusia, tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna, ya kan? Merasa sudah bisa banyak hal. Tetapi setiap orang punya pengalaman hidup yang berbeda. Benar banget. Kalau kita itu memberikan memvonis terhadap seseorang, kita tidak melihat kasusnya apa, konteksnya apa. Jadi kadang orang itu ya akhirnya sama saja kayak orang-orang yang fanatik dalam beragama, yang hanya berdasarkan textbook saja, tapi tidak melihat konteks. Nah, maka kalau saya tuh kalau suruh menilai orang itu justru saya takut, ekstra hati-hati. Harus dilihat konteksnya dulu. Kenapa si A si B bisa melakukan seperti itu? Konteksnya apa? Alasannya apa? Kadang ketika kita belum memahami apa alasannya, kita udah menilainya negatif. Tapi begitu diberitahu alasannya ini itu, ternyata kita bisa menerima.
Wong saya tuh ada apa namanya? Tentang ini ya. Saya bahas tentang gempa ini ya, Mas. Itu ada beberapa yang komen misalnya, oh ini kenapa ini setelah kejadian baru dibahas baru ya saya kan itu, oh ala ini kan jadi orang ketahuan, oh ini orang ini talkatif, yang suka bicara tapi mata dan telinga nggak fungsi. Kalau orang yang mata dan telinga fungsi itu kan sebelum bicara harus meneliti dulu, orang ini pernah belum membuat sebuah apa namanya itu analisa sebelum kejadian. Padahal kalau memang dia nonton sebelumnya banyak ya kan, ada kronologinya itu udah. Jadi kayak gitu kan semacam menelanjangi diri sendiri. Iya, siap. Di satu sisi merasa pede banget, aku ini yang paling pinter. Begitu ngomong, nah ketok bodoh nih jalan. Mula meneng we, jadi wong bodoh meneng we, ketok pinter. Saya baru bisa menerapkan itu tadi supaya kita tidak gampang marah saat dirasani, dicaci maki dan lain sebagainya itu sejak dengar analogi ini Romo. Jadi saat kita masuk di hutan, ketemu mangga busuk, itu kalau kita cerdas, lewat aja udah tahu mangga busuk kok. Orang yang goblok, mangga busuknya dipegang, didilat mutah-mutah. Nah, ya enggak. Saya goblok ya awakmu dhewe ya. Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kita kafilahnya, mereka anjingnya gitu. Enteng. Kebodohan yang sangat menggelikan tuh yang sederhana itu gini. Jelas-jelas sudah kena telek cecak. Itu pasti dicium. Itu. Sama analoginya tadi. Jadi kadang menuruti kepuasan. Ya, benar, setelah benar, menuruti kepuasan akhirnya apa? Terhempas sendiri. Gitu. Terkadang kita mungkin harus ingin meyakinkan diri, tidak percaya kalau itu pasti bau. Makanya jadi bau. Kadang itu orang tidak percaya pada dirinya sendiri. Kurang percaya. Iya ya. Kalau katanya motivator itu saat kita dibenci sama orang, mohon maaf wahai orang-orang yang membenciku, aku tidak punya waktu sedikit pun untuk kembali membenci dirimu, karena aku terlalu sibuk mencintai orang-orang yang mencintaiku. Betul, itu gitu kata-kata ya. yang sangat bijak dan itu bisa menampar orang yang punya perasaan. Oke. Saya ada 4 preposisi Romo. Yang pertama gini, susah senangnya manusia, ya kan, jatuh bangunnya manusia di dalam kehidupan, nasibnya buruk bahagia, itu terjadi dengan sendirinya tanpa sebab. Itu yang pertama. Yang kedua, susah senang hidupnya manusia digariskan menjadi miskin, kaya, jatuh bangun, itu sudah terskenario, artinya sudah digariskan. Jadi kita mau usaha sekuat tenaga apapun tidak ada efeknya, karena sudah digariskan, sudah ada yang menskenario. Preposisi yang ketiga, susah senang jatuh bangun hidupnya manusia itu disebabkan oleh karma lampau. Jadi oleh masa lalu dulu di kehidupan sebelumnya gitu. Nah, yang terakhir yang keempat, nasibnya manusia dia bahagia, dia menderita, itu disebabkan karena karma masa lampau dan saat ini. Pertanyaan saya yang paling logis, paling realistis di antara 4 preposisi itu yang mana kira-kira? Yang keempat tadi apa? Karma masa lampau. Dan saat ini. Jadi kalau kita berdharma sebaik-baiknya itu bisa mengikis karma di masa lampau yang buruk-buruk. Kalau itu. yang paling rasional itu yang poin keempat. Poin keempat. Kalau yang poin pertama itu orang yang tidak memahami hukum sebab akibat. Oke. Terus yang kedua itu sikapnya orang yang fatalistik. Fatalistik mutlak, ya. Absolut. Semuanya sudah ada yang Tuhan mengemas. Iya. Jadi peran manusia hidup apa? Lah benar-benar. Kalau misalnya kalau Tuhan itu mutlak membuat garis nasib atau takdir, ya kita fungsinya apa hidup ini? Toh kejahatan dan kebaikan semua Tuhan yang membuat. Itu sangat tidak logis. Tetapi anehnya itu masih banyak dipakai oleh pola pikir ini apa umat beragama, terutama yang rumpun semit. itu yang aneh ya. Jadi kalau saya seringkali orang membahas kepasrahan, pasrah, qanaah, menerima apa adanya. Tapi setelah saya amati pemahamannya, saya kan tanya, maksudmu pasrah gimana? Ternyata kepasrahannya itu masuk dalam kategori fatalistik, Mas. Ya kalau fatalistik ini
Wong yang menghendaki Tuhan, kenapa kamu yang dapat pahala dan surga, kamu dapat pahala dan dosa, yang dapat surga neraka kamu, kan semua udah kehendak Tuhan. Itu juga nggak masuk akal. Koruptor itu ya karena Tuhan. Sudah kehendak Tuhan. Nah, yang premis yang kedua ini sebenarnya bisa digunakan kalau saya ya Mas ya. Bisa digunakan oleh para pelaku kejahatan termasuk koruptor. Pakailah premis yang kedua. Oh, saya sekarang sudah kehendak Tuhan ya. Itu saran saya yang paling depan orang-orang itu yang menggunakan. Tanpa digerakkan Tuhan saya nggak bisa loh. Nggak bisa, maka hukum aja Tuhan. Itu sana diadili, sana ditangkap di SP3 nanti kalau udah ini saya. Nah, itu yang premis yang kedua, fatalistik. Jelas ini saya kalau ada di blog saya pernah tulis sikap fatalis, pasrah atau fatalistiskah diri Anda. Ini kalau bisa dibaca itu nanti tahu, oh ya saya ini masuk yang kategori mana. Iya. Kalau pasrah itu topengeli Mas, mengikuti aliran air. Kalau lebih konkretnya lagi gini, pasrah, yang dimaksud pasrah menurut versinya spiritual Jawa yang saya pahami, pasrah itu ya orang yang selaras dengan hukum alam. Simpel. Selaras dengan hukum semesta, hukum alam ya. Jadi ini selalu seiring sejalan, match chemistry dengan hukum alam, itulah orang yang pasrah, tidak menentang hukum alam. Siap. Terus kemudian premis yang ketiga tadi, apakah kita ini ditentukan oleh masa lalu? Jadi yang menentukan tuh masa lampau gitu loh. Sekarang misalnya ada pola pikir yang begini, karena dulu orang yang ada ini yang termasuk contoh yang ekstrim ya Mas. Orang yang dulunya selalu memberi, maka dalam kehidupan berikutnya diberi kesempatan untuk menerima, tapi dalam bentuk mungkin miskin atau menderita. Ya ini kan nggak adil. Benar. Ini sangat tidak logis. Ya. Itu sama aja kalau dalam konsep agama Semitis itu ya sudah kehendak Tuhan, jadi Tuhan itu semau gue. Ya kan? Kita mau berbuat baik, tapi kalau Tuhan sudah menentukan, ya nggak bisa kalau gitu. Kita nggak ada jaminan dong. Kita berdharma, berbuat baik, jaminannya apa? Kalau semua akhirnya ujungnya kehendak Tuhan. Betul. Hidup ini kalau bagi saya bukan gamblingnya. Itu gamblingnya 99% Mas. Kayak main judi 90% kalah kemungkinannya. Sedangkan saya di spiritual Jawa yang saya pelajari, hidup ini bisa 90% adalah sebuah kepastian. Tidak ada yang namanya hidup ini gambling. Tidak ada hidup ini yang namanya spekulasi atau permainan judi. Karena apa? Kalau kita benar-benar sudah mencapai tataran spiritual tertentu, itu setiap langkah kita nanti hasilnya apa, prosesnya bagaimana, itu sudah bisa kita baca secara lebih pasti. Itu yang membuat hidup ini menjadi tidak gambling, menjadi hidup ini penuh kepastian. Artinya diilmui lah, ada ilmunya ada gitu loh. Iya. Maka Anda mau memakai kalimat bahwa oh hidup ini adalah sebuah gambling, sebuah spekulasi. Kalau saya tidak mau. Hidup ini adalah kepastian. Kita mau begini nanti hasilnya begini kok. Kita ini seperti menjalankan rumus matematika. Yang membuat rumus matematika siapa? Ya kekuatan alam, balancing dari alam semesta. Tata hukum keseimbangan alam, itulah kekuasaan Tuhan yang tergelar di jagat raya itu. Itu berupa miliaran kumpulan rumus. Nah, rumus yang sudah bisa ditangkap oleh manusia itu berupa apa? Ya rumus-rumus kimia, fisika, biologi, matematika. Itu baru sebagian kecil rumus alam yang bisa diambil oleh manusia. Sedangkan rumus ini masih banyak banget. Makanya setiap hari kita bisa menemukan rumus tata hukum keseimbangan alam atau rumus-rumus alam, atau kalau dalam versi istilah agama ya ayat-ayat Tuhan. Tidak akan berhenti di masa lampau. Tapi akan terus kita bisa menemukan ayat-ayat Tuhan hari ini dan sampai kapanpun, karena tidak akan habis walaupun digali oleh 7 miliar umat manusia di bumi. Sehari menemukan 100 ayat, itu tidak akan habis dalam waktu selamanya. Tuh makanya kita
Kalau melihat yang premis yang tadi, yang ketiga itu tadi, bahwa dasar pemikiran itu tetap harus logik, harus rasional, karena